Pemirsa, sosok Paus Fransiskus memiliki arti penting dalam perjuangan kemerdekaan Palestina karena vokal menyuarakan dukungannya untuk bangsa Palestina yang tengah menghadapi genosida Zionis Israel. Kami akan mengulasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS, Bapak Sukamta, dan juga analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Sukamta, Mas Hasibullah. Selamat malam, Zaskia dan Pak Sukamta. Baik, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Pak Sukamta, menurut Anda apa saja perjuangan dari Paus Fransiskus bagi rakyat Palestina yang bisa menjadi refleksi bagi pemimpin, terutama pemimpin di Indonesia, dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Ya, pertama kali terima kasih Mbak Sylvia. Pertama kali kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya tokoh agama tingkat dunia yang saat ini merupakan seperti udara segar di tengah pengapnya udara yang ada di seluruh dunia ini. Kepergian beliau ini meninggalkan ruang yang sangat dalam yang harus diisi oleh banyak pihak. Kita berduka cita dan pada umat Kristiani seluruh dunia, wabil khusus di Indonesia, kami sangat berduka dan ikut merasakan kehilangan beliau. Mudah-mudahan perjuangan beliau terus dilanjutkan karena semangat beliau ini semangat yang abadi sepanjang masa, semangat untuk membela kemanusiaan. Perjuangan beliau selama ini terus mendorong dialog antar kelompok, antar agama, perjuangan membela kemanusiaan, perdamaian, sangat luar biasa dan konsisten, dan khususnya beliau membela kemerdekaan bangsa Palestina di Gaza yang di dalamnya ada tempat suci tiga agama, agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Ini perjuangan yang tulus, yang murni, yang tidak selesai sampai beliau wafat. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan perjuangan ini. Ya, baik. Semoga para pemimpin dunia bisa meniru apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Mas Hasibullah, banyak yang menilai Paus Fransiskus bersuara lebih lantang, lebih sering daripada kebanyakan pemimpin dunia lainnya soal Palestina. Bahkan sehari sebelum wafat juga Paus masih berpesan dalam Hari Paskah ya, supaya gencatan senjata itu bisa segera terwujud di Palestina. Menurut Anda bagaimana dampak perjuangan Paus Fransiskus selama ini bagi rakyat Palestina? Ya, terima kasih Mbak Zaskia. Saya terus terang masih sangat terpengaruh dengan video pengantar tadi. Bukti-bukti yang dilakukan oleh Paus begitu tulus kepada Palestina, kepada Gaza. Dan yang paling sedih terus terang yang dirasakan, yang disampaikan oleh pengurus gereja tadi, di mana sangat kehilangan atas meninggalnya Paus Fransiskus yang disampaikan bukan hanya sebagai pimpinan Katolik dia sampaikan tadi, tapi ini sebagai bapak bagi kami yang tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit pada masa perang. Jadi saya rasa empati kami sebagai Muslim warga dunia dan juga perjuangan Palestina setinggi-tingginya kita bersedih atas meninggalnya Paus Fransiskus ini. Saya menyebutnya sebagai imam perdamaian karena beliau begitu konsisten memperjuangkan perdamaian. Saya memiliki 3 catatan Mbak Zaskia tentang meninggalnya Paus ini. Yang pertama, saya rasa semua di materi pengantar tadi menunjukkan apa yang sering saya sampaikan, bahwa memang persoalan Gaza, persoalan Palestina itu harus dipahami dalam perspektif kemanusiaan dan kebangsaan. Jadi itu clear dan sangat kuat sekali. Jangan coba-coba dipahami ini persoalan agama tertentu dan anti agama tertentu. Tidak. Ini clear soal kemanusiaan, bagaimana warga Palestina, warga Gaza di berbagai macam agamanya, yang Kristen, yang Islam, itu berjuang keras untuk bisa mendapatkan kemerdekaannya. Nah, kita diuntungkan, sekali lagi diuntungkan karena para pendiri bangsa kita, terutama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, sudah memberikan perspektif yang sangat clear
tentang kebangsaan tadi. Jadi ini harus semakin digarisbawahi, karena dari video-video pengantar tadi itu menunjukkan betapa perspektif itu begitu kuat, terutama ini nanti untuk umat di sini, masyarakat di sini, untuk tidak ragu-ragu berjuang bersama dengan Paus Fransiskus untuk kemerdekaan dan perdamaian Palestina. Walaupun sekali lagi dalam konteks bangsa Indonesia yang besar ini, kita juga nggak bisa menutup mata ada sebagian warga kita yang mungkin justru bersuara demi Israel. Tapi kita adalah warga besar, berbeda-beda itu adalah wajar, tapi sikap kenegaraan secara resmi, secara formal berada di dalam peraturan-peraturan yang ada, kita bersama kemerdekaan Palestina. Dan yang kedua, Mbak Zilvia, yang menurut saya sangat penting diambil dari yang disampaikan oleh Paus tadi, betapa pada akhirnya Paus itu memihak, ya, memihak untuk sebuah kedamaian, untuk sebuah perdamaian masyarakat global. Jadi Paus mengambil sikap yang tidak populer dalam konteks mungkin internasional hari ini, yang katakanlah ada banyak yang cukup mendukung Israel atau bahkan tidak mau mengecam Israel. Tapi Paus menurut saya lagi-lagi memberikan keteladanan yang sangat kuat betapa dalam konteks kemanusiaan dan perdamaian netral itu tidak cukup, ya. Netral itu tidak cukup. Netral itu mungkin masalah. Tapi justru Paus dengan jelas mengatakan kami berpihak kepada kemanusiaan, bahkan di pesan terakhir yang dibacakan pada misa Paskah kemarin, yaitu 3, bagaimana untuk, saya mohon, itu dalam suratnya, bahasa yang digunakan, untuk segera diwujudkan gencatan senjata di Gaza, lalu kemudian pembebasan sandera. Ini karena konteksnya adalah mereka juga menjadi korban dari perang ini. Saya rasa ini bentuk keadilan yang ditunjukkan oleh Paus, bukan hanya pada satu kelompok, tapi siapapun yang menjadi terdampak dari peperangan ini. Dan yang ketiga adalah akses kemanusiaan. Jadi itu yang menurut saya sangat penting dari yang disampaikan oleh Paus. Dan yang ketiga tentu ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana ke depan tadi disampaikan untuk melanjutkan perjuangan kemanusiaan ini, melanjutkan misi mulia ini, agar kalau visi kita, saya selalu sampaikan, tidak ada lagi bangsa yang terjajah di era yang kita sebut sudah maju dan modern ini. Baik, dalam konteks Palestina memang keberpihakan pada kemanusiaan itu sangat ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Nah, terakhir Pak Sukamta, ketika seorang pemimpin umat Katolik dunia seperti Paus Fransiskus pernah secara gamblang menyatakan pengakuan resminya atas negara Palestina, apakah menurut Anda itu sangat berarti bagi Palestina dan penting untuk bisa mempengaruhi sikap dunia terhadap kemerdekaan Palestina? Pertama, Paus ini pemimpin keagamaan tingkat dunia yang kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Beliau seorang pemimpin yang berwibawa dan dihormati di seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa mayoritas negara-negara di Eropa dan Amerika itu negara-negara Katolik, Kristen yang menghormati Paus. Nah, kita berharap sikap yang ditampakkan oleh Paus sekaligus dorongan kepada para pemimpin negara-negara maju itu untuk tidak ragu-ragu lagi mengambil sikap yang jelas dan tegas kepada kemanusiaan dan perdamaian yang ada di Gaza, di Palestina. Tidak ada tempat bagi penjajahan dan tidak ada tempat bagi pelaku-pelaku yang ingin menghapuskan ras lain, kemanusiaan yang lain. Dan yang kedua, yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ini menjelaskan bahwa persoalan Palestina sekali lagi itu bukan persoalan agama tertentu. Ini persoalan kemanusiaan dan sekaligus juga ini persoalan kolonialisme yang belum selesai, yang harus segera diakhiri. Nah, pesan sangat jelas dan tegas. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi seluruh kelompok agama, apakah itu Muslim atau Kristen atau Protestan atau apa saja, bahwa
apa yang dilakukan oleh Israel ini berlawanan dengan ajaran agama-agama. Nah, sehingga kita berharap tidak ada lagi orang-orang yang atau kelompok orang yang masih mendukung Israel melakukan kejahatan. Perlawanan atau penentangan kepada Israel itu tidak harus dimaknai atau bukan bermakna anti agama Yahudi dan bukan anti orang-orang Yahudi. Ini adalah anti penjajahan. Ini adalah persoalan kemanusiaan, sisa-sisa kolonialisme yang masih ada di muka bumi yang harus segera dituntaskan. Dan ini mudah-mudahan akan terus diabadikan dan juga dilanjutkan oleh pelanjut beliau. Dan juga oleh tokoh-tokoh agama yang meneladani beliau. Itu harapan kita semuanya. Baik, kalau begitu. Pak Sukamta dan juga Mas Hasibullah, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Prime News hari ini. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.